لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bi a'malis solihati linailis sa'adati fil hayatid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, Bapak-bapak pimpinan cabang, ini Pak ada Pak Saifuddin ini, nggih Pak pimpinan cabang baru ini nggih. Ini Pak Saifuddin ini satu kampung dengan saya Pak. Nggih. Sami-sami saking Gelagah. Saya nggak tahu kalau pas kebetulan sekarang di sini, saya kira masih di Krian ini. Bapak Ketua Tamir, ini ada Pak Gufron, Ketua LBHU ini nih. Iya Pak Gufron. Nih. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia. Allah itu tidak pernah tidak memberikan karunia kepada kita. Kita itu minta apa tidak minta, kebutuhan kita itu oleh Allah sudah dicukupi. Ayatnya kan sudah ada. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Apa yang menjadi kebutuhanmu wis tak kei, kok gak usah njaluk. Apalagi ada permohonan, tambah ditambah. Dengan bersyukur saja tadi disampaikan ayatnya la azidannakum. Ditambah entah kuantitas apa kualitas. Makna, arti, manfaat ditambah oleh Allah, tidak akan berkurang. Oh, itu rumus Al-Quran. La in syakartum la azidan. Pokoknya syukur tambah. Tambah manfaatnya, tambah artinya, tambah maknanya, tambah berkahnya. Jangan berpikir praktis toh. Tambah dalam arti kuantitas. Iya memang iya, tapi kan ada lagi selain itu. Bahkan Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nekon kepingin ngitung nikmati Allah ya gak bakal bisa dengan alat hitung apapun. 1 tahun yang lalu sudah pernah kita sampaikan di dalam Al-Quran nikmat Allah itu disebut dengan Kautsar. Kautsar itu diterjemahkan banyak. Padahal banyak itu kada kasir. Lebih banyak ada aksar. Ini loh Kautsar. Kautsar itu banyak dalam arti jumlah macamnya itu banyak, masing-masing macam jumlahnya banyak, dan seterusnya bermacam-macam pun jumlahnya banyak, saking banyaknya tidak bisa dihitung.
Jenengan pernah tak ngitung jumlah rambut sing tumbuh nok gone kepala niku pinten? Pernah tak, Pak? Jarang pernah nggih? Lha iku jumlahe berapa itu? Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Udara yang kita hirup, kita keluarkan ini kalau kita membeli itu dalam sehari butuh dana berapa kira-kira itu? Kadek jaluk lho dikei kali Allah. Jadi kalau kita itu betul-betul pandai, cerdas, mengingat-ingat, menghitung-hitung nikmat Allah sampai pada kesimpulan tidak bisa menghitung, pasti bersyukur. Kalau tidak bersyukur itu tidak rasional, tidak masuk akal orang kok tidak bersyukur. Makanya Allah sangat mengancam. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kita dikasih akal. Lho menungso dikei mbek wong liya sakmono kae wis alhamdulillah terima kasih. Lho apalagi Allah. Yang manusia enggak bisa memberi. Bersyukur pagi ini bisa salat subuh berjamaah di masjid. Terus Nabi niku lho, wong iku lek ngerti. Lau taklamu nek ngerti. Persoalan ini ngerti napa mboten? Nek ngerti setelah sholat subuh berjamaah di masjid diberi apa oleh Allah? Nek ngerti mereka akan mendatangi jamaah subuh di masjid meskipun dengan merangkak. Ana Pak, yang nang masjid merangkak. Mboten enten. Grimis saya gak budal. Udan itu tiga alasan. Gak nang masjid, udan. Padahal mobil duwe. Jasudan ono. Payung tumpuan. Okay. Tapi alasan gerimis. Lagi lo merangkak dilakoni. Lo lek sehat udan. Lo yang gaya mobil. Parkir ada. Lek dekat jalan kaki bawa payung. Lek bawa sepotong yang gak jas udan selesai. Tapi gak enak terus kabeh ya wis alasan. Kalau tahu orang itu loh Pak kalau sholat berjamaah di masjid gitu, mulai berangkat dari rumah sampai ke masjid sampai pulang gitu loh Pak. Derajat diangkat, dosa dihapus, pahala ditambah ya Allah. Mboten sayang ya Allah. Tapi mboten ketok. Lalik wong salat dhewe oleh siji. Siji ku diibaratno mobil. Mobilnya Avanza. Ngoten nggih? Lek salat berjamaah oleh 17. 17 mobil Avanza. Milih siji apa milih 17 Pak nek mobil? Ya milih 17 pasti gak duwe garasi. Ya pasti akan memilih yang 27 meskipun belum punya garasi sejumlah 27 mobil. Tapi tetap akan mobil yang dipilih. Iku lek ketok. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi syukur ini selalu diingatkan. Dan setan itu selalu mengawasi. Jangan sampai kita ini bersyukur kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 17. Ayat 17. Jangan bisa buka. Kata iblis, aku akan datangi manusia itu bilang pada Allah. Dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Dan engkau Allah tidak akan mendapati manusia itu kebanyakan bersyukur. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan iblis itu ngomong nang Allah dengan penuh kepercayaan dan rasa optimis.
Pokoknya Allah lihat saja nanti menungso. Sing syukur itu gak akeh. Makanya untuk bisa bersyukur harus bisa menembus kepungan setan. Karena kalau dihadang dari depan, dihadang dari belakang, dihadang dari samping kanan, dihadang dari samping kiri, itu jenenge dikepung. Bahasa tentara itu jenenge diblokade. Napa Pak? Diblokade. Harus bisa menembus. Oleh karena itu kita diberi pelajaran oleh Rasulullah berupa doa agar kita ini dijadikan oleh Allah, dibantu, ditolong oleh Allah, bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan doanya insya Allah panjenengan sudah hafal semua, karena itu dianjurkan dibaca sesudah sholat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu diterus ngaji. Ngaji le wong ngaji mesti gampang no dalane mlebu swarga. Sing dikaji Quran dikasih oleh Allah sakinah. Hadisnya lak menempel. Tidaklah berkumpul orang-orang di rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mentadarusinya. Tadarus itu memahami kandungannya. Melainkan mereka dikaruniai oleh Allah sakinah. Diselimuti dengan rahmat. Dikelilingi oleh malaikat. Berarti hari ini, pagi ini, saat ini malaikat mengelilingi kita. Insya Allah kita berada di rumah Allah. Rumah Allah itu ya masjid. Insya Allah. Dan kita dimasukkan ke dalam golongan Allah. Karena di dalam Quran itu, di surat Al-Mujadilah, ada yang disebut golongan Allah, ada yang disebut golongan setan. Golongan setan itu diterangkan di surat 58 ayat 19. Golongan Allah itu di ayat yang terakhir 22. Ada golongan Allah, ada golongan setan. Golongan Allah itu disebut Hizbullah. Golongan setan itu disebut Hizbus Syaitan. Ono sing ngarteni. Golongan Allah disebut partai Allah. Itulah politik ini kira ya. Golongan setan disebut apa? Partai setan. Ono sing ngono. Tapi di Quran itu hizbun. Hizbullah, hizbus syaitan. Dadi wong wis gak syukur iki ya hizbus syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum ilingo niku dzikira. Sing dizikir apa? Nikmati Allah. Loh, zikir itu banyak. Zikir keagungan Allah itu. Memang zikir itu akhirnya keagungan Allah. Tapi rinciannya kan banyak. Salah satunya kayak Bani Israel, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kamu dikiri nikmat Allah. Ojo lali. Dieling-eling. Mudah-mudahan ngaji ini menjadikan kita menjadi orang yang selalu ingat. Dulu 1 tahun yang lalu sudah kita sampaikan. Tema dalam kajian adalah memperdalam masuknya iman ke dalam hati kita. Memang ngaji itu paling tidak maksud kita ngaji itu adalah memperluas
paham kita terhadap ajaran agama ini. Qur'annya tetap. Hadisnya ya sudah dibukukan. Tapi memahaminya itu perlu luas. Sebab selain Quran itu ternyata ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Misalnya ada Quran, ada tafsir. Tafsir itu kitab yang ditulis oleh para ulama di dalam menjelaskan kandungan Quran. Ternyata kitab tafsir yang ada itu ya terdapat gitu, ketidaksamaan di dalam memahami. Karena ada dinamika, ada perkembangan. Bahkan bisa dipahami sebagai bentuk perbedaan. Yang berbeda bukan Qur'annya. Yang berbeda itu para ulama yang menafsirkan kandungan Al-Quran. Nah, itu kalau tidak luas pemahamannya, sempit, ya hanya A yang diketahui, B tidak diketahui, ya kayak kandungan Quran itu hanya A. Padahal ya ada A. Sementara A itu sesungguhnya penjelasan dari salah seorang ulama tafsir yang ditulis di dalam salah satu kitab beliau. Maka ngaji ini menjadi penting. Dan panjenengan kalau membuka dokumen di perserikatan ini, di Khitoh tahun 1938, kita itu sangat didorong dan dianjurkan untuk memperluas pemahaman kita terhadap ajaran agama ini. Oke. Apalagi sekarang sampean jenenge paham iku kliweran sama ngene iku. Melalui medsos iku sampean. Ono ngene, ono ngene, ono ngene, ono ngene, ono ngene. Dan itu dibaca ya hanya itu infonya. Pahamnya ya sebatas itu. Jadilah kemudian persoalan di tengah-tengah masyarakat itu. Padahal kalau kita kembali misalnya kepada dokumen, hasil Munas Tarjih misalnya, sudah selesai itu. Sudah selesai. Tapi karena pandangan-pandangan yang berseliweran, lalu itu kita tangkap. Bukan dalam rangka memperluas paham keagamaan. Tapi justru kita melakukan serangan kepada pandangan yang lain. Jadi persoalan. Kalau mau diskusi ya nggak apa-apa. Mau diskusi itu kan bahasa Jawanya itu, no bapak diskusi, gue engkel-engkelan lah kata lo. No bapak, engkel-engkelan tapi api. Wajadilhum billati ya ahsan. Bukan engkel-engkelan pengen menang, engkel-engkelan untuk mencari yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Makanya engkel-engkelan itu ya kudu api. Tidak boleh emosi, engkel-engkelan kok emosi. Supaya tidak seperti itu tadi pahamnya harus luas. Jadi kalau pahamnya luas, memasukkan ajaran agama ini ke dalam hati kita itu mudah. Apalagi Allah memberikan hidayah. Sehingga berislam secara terbuka. Bukan eksklusif bahasanya itu, tertutup. Tapi tetap punya prinsip dan punya filter. Karena apa? Paham. Nah ngaji ini dalam rangka kayak seperti itu. Mudah-mudahan kata Pak G, kita ini diberi oleh Allah kepahaman yang luas dan dimudahkan oleh Allah bisa menjadikan apa yang kita pahami itu merasuk di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi koyok wong ngencepno tiang niku lho Pak. Lek dincepno jero niku kuat. Masih enten angin ngoten mboten bakal doyo. Ndak bakal rubuh. Tapi lek mancepin niku mboten jero, gampang rubuh, blek pun gampang rubuh. Omongane angin lesus, tambah. Bersyukur mudah-mudahan kita diberi oleh Allah semangat
Dan kata Nabi, orang itu kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, ya, diberi kepahaman oleh Allah terhadap ajaran agama ini. Paham dan diresapi, direnungkan. Jadi pedoman, diamalkan. Jadi mengamalkan itu karena kepahaman, karena perasaannya. Jadi kalau orang itu dikehendaki jadi orang baik, diberi kepahaman, dimudahkan memahami ajaran agama ini. Tuh. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberi Allah semangat untuk terus ngaji. Para jamaah. Termasuk yang kita syukuri itu ialah nikmat kemerdekaan sesuai dengan tema malam ini. Loh, merdeka itu barang mahal, Pak. Merdeka yang diraih oleh bangsa Indonesia itu adalah barang yang berharga. Ngambilnya niku bondone kata, Pak. Nek dihitung niku wis mboten saged bae, Pak. Waktu niku koyo ngoten. Bondo duit. Nggih. Sing korban niku nggih kathah, para ulama niku nggih kathah. Mboten dikai terus ditambani mari mboten. Barang mahal. Patut kita ingat kembali. Lho sing cacat niku pinten, Pak? Sing cacat seumur hidup masa sampai. Itu berjuang untuk kita yang sekarang. Merasa bebas, bisa duduk di masjid seperti begini, bisa sholat seperti pagi ini, bisa ngaji kayak seperti ini, bisa senang. Apalagi kemarin banyak olahraga. Dalam merayakan 17 Agustus. Olahraga lari karung. Sing melayu nok karung lho ibu-ibu. Mriki nggih enten ta Pak ngoten niku Pak. Dan mboten enten nggih. Ibu-ibu kadhe awake lewemu lho sampean. Mlebu nok karung. Ya, semoga lah sebagai ungkapan senang, sing penting pokoknya ngerti, aja sampai gak paham nikmat kemerdekaan itu. Disyukuri. Diperingati itu supaya ingat. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Itu diperjuangkan. Lalu dinyatakan atas berkat rahmat Allah. Enggak sekedar nikmat itu. Rahmat. Tanpa rahmat Allah, mboten saged mencapai kemerdekaan. Lawang mboten seimbang Pak kekuatannya. Senjatai mboten seimbang. Lawang bambu runcing kok mung sumriyam. Tapi yang menang saged merdeka. Atas berkat rahmat Allah. Niki patut disyukuri. Nah, kita juga perlu paham. Perlu luas paham kita. Kalau kita sekarang sudah merdeka, pertanyaannya, apa hakikatnya kita ini sesungguhnya sudah merdeka? Gitu. Kalau kita kembalikan kepada ajaran agama. Merdeka itu kan orang bebas. Bebas dari penghambaan. Bebas dari perbudakan. Bebas dari penindasan. Bebas dari kezaliman. Bebas dari penghinaan. Itu namanya merdeka. Tidak boleh ada imperialisme itu tidak boleh. Kolonialisme itu tidak boleh itu. Itu tidak bebas itu namanya, tidak merdeka. Allah mengibaratkan budak itu dalam Quran kan dengan ilustrasi begini. Wa dzaraballahu masalan abdam mamlukan la yaqdiruna ala syai'. La yaqdiruna ala syai'. Allah membuat perumpamaan budak itu adalah manusia yang tidak memiliki kemerdekaan untuk
memiliki dirinya. Karena dirinya dimiliki oleh orang lain. Itu namanya budak. Nah, manusia ini tidak boleh menjadi budaknya manusia. Kalau toh dianggap budak itu boleh, manusia hanya boleh menjadi budaknya Allah. Tapi tidak dengan istilah budak. Istilah menghambakan diri kepada Allah. Karena istilah budak itu berarti orang dikuasai oleh orang lain. Dia nggak punya kekuasaan. Tapi justru tidak. Allah itu sayang, tidak zalim kepada kita. Tidak menguasai kita. Kita yang harus mengabdikan diri kepada Allah. Karena apa? Kita yang diciptakan oleh Allah. Allah itu pencipta kita. Pencipta alam ini. Maka sangat rasional kalau kemudian manusia itu menghambakan diri kepada Allah. Jenengan ingat Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim bersikap seperti sing digambaraken teng Quran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu setelah Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Sebab Ibrahim tidak percaya Tuhan kok patung. Wong patung dibuat manusia. Wong Tuhan itu diyakini Maha Kuasa kok wujudnya patung. Gak betul itu. Gak masuk akal. Bertentangan dengan nalar. Gak bisa diterima. Padahal rakyat itu mengagung-agungkan patung sampai dicari. Itulah hebatnya akal manusia itu. Maka kata pahamnya teologi Mu'tazilah, manusia itu dianugerahi oleh Allah akal. Dengan akalnya manusia akan merasionalkan siapa sesungguhnya Tuhan. Dengan akalnya manusia akan sampai bahwa Tuhan itu bukan alam, tapi sebuah zat yang wujud. Maka terkadang dalam ilmu tauhid itu kan dibedakan antara ada dengan wujud. Kalau ada itu bisa tidak ada. Tapi kalau wujud itu ada. Kalau ada itu di mana? Di sini. Kalau wujud bisa di mana-mana, itu gitu lah Pak. Jadi menurut teologi Mu'tazilah itu, dengan akalnya manusia akan sampai kepada bahwa Tuhan itu bukan alam. Cuma siapa saya Tuhan itu? Itu perlu wahyu. Di situ perlu wahyu. Ya, jadi karena manusia ini diciptakan oleh Allah, khaliqu kulli syai'in, sangat masuk akal, sangat nalar. Kalau manusia ini menghambakan diri kepada Allah, apalagi kalau kita kembali kepada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Manusia itu di dalam Quran disebut dengan beberapa sebutan. Bani Adam, anak cucu Adam. Masih sampean gak Habib, gak Syekh, gak Sayyid, Gus yo gak, tapi keturunan sinten Pak? Nabi. Loh, ini Quran yang nyebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau diurut, kata Pak Adi Hidayat, turunannya Nabi Muhammad, gitu kan? Meskipun kita nggak tahu silsilahnya, karena kita nggak pernah baca. Tapi kalau kita ini keturunan Nabi Adam, itu yang bilang Allah sendiri. Ya Bani Adam. Bani Adam kita itu. Manusia juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan basar. Basar itu kalau kita betul-betul resapi maknanya, itu lebih banyak yang disebut dengan basar itu aspek biologisnya ini. Aspek biologis. Tapi ada sebutan seperti itu. Maka bagaimana kejadian biologis manusia ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran? Karena mulia. Dari apa diciptakan? Bagaimana prosesnya?
dijelaskan supaya kita itu mikir. Lalu ada insan. Bahkan di surat At-Tin jenengan sampun sangat hafal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wah, Agus menungso niki, Pak. Mulya menungso. Nggih. Disebut juga dengan An-Nas. Maka Allah menegaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Menungso, kon tak dadekno teko wong lanang siji, wong wedok siji. Padha keturunan. Kita ini sama. Karena yang menciptakan itu kita. Sampai Allah menegaskan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Meskipun kon teko wong siji, dari laki-laki satu, dari perempuan satu, tapi wujudmu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ada perbedaan. Lita'arufu, untuk ta'aruf, bukan untuk saling menghancurkan, bukan untuk saling menguasai, bukan untuk ta'aruf. Itu. Oleh karena itu kalau manusia itu menghambakan diri kepada Allah sudah sangat rasional, karena yang menciptakan Allah, memberi informasi Allah, memberi fasilitas Allah. Kalau ia menghambakan diri kepada alam, sangat bertentangan dengan nalar itu. Wong alam diciptakan Allah, Pak. Tapi banyak begitu itu, Pak. Apalagi kita orang Jawa ini kan banyak kepercayaan yang dasarnya tidak jelas, tapi dipercayai. Nggih. Dasare teko Quran yo gak ono, hadis yo gak ono, hasil penelitian yo gak ono, teori ilmiah yo gak ono, pokoke dipercayai. Iku percaya dasare mitos. Nek kepercayaan didasarkan mitos, iku jenenge dalam bahasa tauhid tahayul. Napa, Pak? Tahayul. Lho, masih saiki zaman modern tahayul iki ya berkembang, Pak, sampeyan. Kelamongan ta mboten enten tahayul. Mboten enten nggih, Pak nggih? Lek gak guyu sampeyan. Kula niki teng kampung biyen niku pernah, Pak, kali bapak-bapak niku diskusi. Iki kok ana kuburan iki gak ana mayite. Lah gak ana mayite kok enten maesane. Ana kuncupe. Terus damel apa niki? Ngaten. Lha mboten damel apa niki? Lho kok dikek iki lho apa? Lho lek ana mayite memang ngono, lha ngoten ta? Mboten enten. Lho enten 3 niku, Pak. Cilik rada gede-gede temen nih. Setelah dilacak, oh ku biyen wong dari tanah kono iku keramat. Nah, sing ngomong sinten, sing cerita sinten. Saiki malah dadi sawah punan sakniki sampeyan. Lho niki lak rasional, Pak. Tapi bolak-balik diteri panggang ayam sampeyan ngono kono. Mbus apa sing ngeteri, Pak? Dipangan barek arek golek suket iku sekadek ngono pokoke ana ayam dipanggang lho kene pangan ae. Ya mriki mboten enten Pak nggih punan nggih. Clifford itu yang Perancis ini pernah melakukan penelitian di Jawa tentang sebenarnya keberislaman orang Jawa itu kayak apa. Lalu bisa dipetakan 3, Pak, hasilnya itu. Dalam bukunya Muslim of Java itu. 3 kelompok itu, kelompok pertama namanya kaum santri. Kasus panjenengan ini santri. Kelompok kedua itu abangan. Semerap abangan nggih? Semerap abangan Pak nggih? Ya abangan. Kelompok ketiga itu priyayi.
priyayi iku ya wong Islam tapi mitosnya itu kuat. Nggih. Tahayul iku sering akeh. Tahayul itu tidak rasional, Pak. Dolek Masjidil Haram itu penuh berkah. Itu dasarnya nas. Loh kita ada dasar. Dolek Masjidil Haram, Ka'bah itu disebut Baitullah, disebut Masjidil Haram. Itu yang menyebut nas. Jadi kalau nas ada, nalar bisa diterima, mboten tahayul. Makanya sampean sering nonton TV kulo Pak, ono obat-obat niku lho, nggih. Enten buah-buahan. Iki fakta apa mitos. Ngoten nggih? Itu. Nah TV ini kalau biasa iki fakta apa mitos. Wong lanang mangan terong ungu. Jarine ndadekno lemah syahwat. Ngaten. Iku fakta apa? Mitos. Ternyata mitos. Ternyata apa? Mitos. Faktanya. Lho terus Pak Hendrik mboten ngoten ini. Justru tambah dikomentakan iku ngoten lho. Itu artinya secara nalar ya bisa dibuktikan kebenarannya. Iku mboten mitos. Kalau memang fakta. Niku mboten tahayul. Nah orang kalau sudah terkena tahayul itu masuk kategori khurafat. Kalau khurafat, nah Pak, syiriknya itu besar. Syiriknya itu besar, Pak. Harus hati-hati kita itu. Oleh karena itu manusia itu hanya boleh mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah demi kepentingan manusia itu sendiri untuk mempertahankan kemuliaannya. Maka seandainya bahasa ini boleh untuk Allah, kalau toh manusia itu jadi budak, ya budaknya Allah. Tapi budak itu konotasinya negatif, karena budak itu untuk kepentingan orang yang memperbudak. Sementara Allah tidak seperti itu. Kita mengabdikan diri kepada Allah itu kepentingannya bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita mampu mempertahankan kemuliaan ini. Ini loh Pak. Makanya di dalam muqaddimah itu kan ada beberapa pokok pikiran. Muqaddimah di ART. Salah satunya, hidup itu berdasarkan tauhid. Tauhid dalam arti multi aspek. Tauhid dalam arti multidimensi. Nggih. Tauhid dalam arti innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu tauhid multi aspek yang dirumuskan di dalam muqaddimah dengan bahasa hidup itu berdasarkan tauhid, beribadah dan ikhlas kepada Allah. Ini kelandasan hidup loh Pak itu Pak. Inna sholat itu ungkapan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Sikap itu kul, katakan Muhammad kepada semua manusia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu Al-An'am ayat 162 itu. Yang didahului ayat 161 yang ada hubungannya dengan Ibrahim. Ibrahim tadi itu wajhatu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, hidupku ini kepada zat, wajahnya zat yang menciptakan langit dan bumi. Enggak disebut Allah di situ, yang menciptakan langit dan bumi, supaya secara nalar orang bisa memahami betapa agungnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jawabannya nah inilah makanya kalau kita simpulkan dalam pandangan Islam, orang itu kalau hidupnya berdasarkan tauhid, dia akan merdeka. Dan memang dalam rangka menjaga kemuliaan manusia itu, manusia diberi kasab oleh Allah dalam teorinya
Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kasab itu ya bahasa gampangnya awak dhewe kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berusaha, betul apa? Termasuk memilih jadi orang iman apa tidak? Betul. Makanya di dalam agama pun tidak boleh dipaksa. Karena memaksa itu bagian daripada tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Nabi pun tidak boleh memaksa, Pak. Ada. Sampai baca ayatnya saja. Jangan kan sering baca surat Al-Kahfi ya, ayat 29 itu. Ayatnya berbunyi begini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan seterusnya. Muhammad bilang kepada orang-orang, katakan apa yang datang dari Allah itu benar. Mengandung kebenaran gak ono salai. Kon mau iman, silakan. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Loh, coba sampean. Itu karena kebebasan kita, Pak, itu. Meskipun kemudian kalau sudah beriman, kita kemudian tidak boleh menepuk dada. Ini kan pilihan saya, tidak begitu. Kita kembalikan kepada Allah. Katalah, Pak. Jangan semuanya dikembalikan kepada Allah dulu. Panjenengan ana wong lungguh ditempiling. Allah, kok nempiling aku? Panjenengan aku ditakdirno Allah nempiling sampean. Oh, gak ngono ngoten. Itu kebebasan kita. Mari ngono wong betul, ambil ya kalah sampai dipendung. Tong lah kok mendung aku. Padha iki ditakdirkan Allah mendung sampean. Enggak begitu, itu kebebasan kita itu. Sampai baca lagi di surat apa itu? Yunus surat 10 ayat 99. Panjenengan lihat. Ini kalau sampai ayat-ayat. Walau syaa rabbuka. Apa ya ayatnya? Pokoknya begini loh. Kalau Allah menghendaki semua manusia di bumi ini dijadikan mukmin. Walau syaa rabbuka la amanan nasa fil ardi kulluhum jami'ah. Itu gitu. Ayatnya itu. Terus iki mari ngono. Afa anta tukrihu nasa. Afa anta tukrihu hatta yakunu mukmini. Nggak tahu nanti barangkali teksnya kurang tepat panjenengan, saya agak-agak lupa gitu. Kalau Allah menghendaki seluruh manusia di bumi ini dijadikan iman, bisa. Tapi nggak seperti itu, mau itu diberi kebebasan, nggak seperti ayat tadi. Apa kamu tidak memaksa mereka sehingga mereka semuanya menjadi mukmin? Nah, gitu. Jangan dipaksa, sampaikan saja, bimbing saja itu, beri penjelasan saja. Kul. Nah itu. Kul. Saya kira zamannya paksa-maksa sekarang itu. Zamannya maksa-maksa Pak sekarang itu. Kenapa kita di Indonesia ini juga harus taat pada aturan yang kita buat? Karena aturan itu bagian daripada muahadah kita. Sebab kita ini di Persyarikatan, negara Indonesia ini termasuk Darul Ahdi Wasyahada. Ada di situ keterikatan. Ya karena kita sudah Darul Ahdi. Yang mendirikan negara itu kita. Jadinya terlalu Pak gampangi. Orang itu kalau berketuhanan yang Maha Esa bisa menjadi orang merdeka. Ketuhanan yang Maha Esa dalam konsep Islam maupun dalam konsep agama yang lain. Saya tidak bicara agama yang lain. Dalam konsep Islam, orang yang berketuhanan yang Maha Esa, insya Allah hidupnya merdeka dan bisa menegakkan kemerdekaan. Hakikatnya begitu. Kalau tidak, nanti orang sekali lagi diperbudak oleh keris.
diperbudak oleh ake, diperbudak oleh pohon, diperbudak oleh yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran sampai disebut, ada orang diperbudak oleh hawanya. Bahkan Hawa itu dijadikan Tuhan. Itu namanya budaknya Hawa. Karena manusia ini diberi kecenderungan. Kecenderungannya dikuasai Hawa. Hawa itu berkolaborasi dengan setan. Karena itu Quran juga menegaskan, ya, hendaklah kita itu mampu mengendalikan nafsu. Jangan sampai nafsu itu dikuasai Hawa. Wanahan nafsa anil hawa. Kalau tidak bisa, orang bertuhan pada hawa. Dan ini yang berat. Sebab kalau orang bertuhan kepada hawa, syiriknya enggak seperti syirik klasik. Tapi syiriknya syirik kontemporer. Sebab kalau bertuhan kepada hawa, nanti hidupnya itu akan hidup dengan serba senang-senang. Hidup serba hamburan, kata Pak. Dan wis pokoknya gak mikir akhirat. Urip pisane kok susah-susah. Okay. Jadi malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi, Ismasita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat, kamu akan mati. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Itu gitu. Berbuatlah sesukamu. Tapi ingat, ada balasan yang kembali kepada kamu. Wahbib masyita. Cintailah apa yang kamu sukai. Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Fa innaka mufariquhu. Engkau akan berpisah dengannya. Senang-senang toh, Pak, sakniki niku bahkan berkembang. Paham itu dilahirkan oleh individualis, oleh materialis, oleh liberalis. Jenengan kan mungkin pernah dapat info, kayak di Swiss itu negara barat itu. Sebab mengagung-agungkan hak asasi dalam arti kebebasan mutlak, tidak didasarkan kepada tauhid. Akhirnya, di sana itu kalau ada misalnya seorang anak bawa pacarnya masuk ke rumah, tidur di kamarnya bersama pacarnya, bapak kok muring-muring bapak itu, ngomong gak enak, marah-marah bapaknya bisa dianggap melanggar HAM. Ngoten Pak? Bapaknya dianggap melanggar HAM. Padahal orang bertauhid itu ada aturan. Bagaimana relasi antara suami istri. Antara orang tua dengan anak. Antara seseorang dengan kerabatnya. Antara seseorang dengan tetangganya. Antara seseorang dengan teman-teman sebayanya. Teman-teman sejawatnya. Dikasih pedoman semua itu. Supaya bisa ta'aruf. Dan ini banyak Pak itu menjangkiti kita umat Islam dengan tidak terasa. Nah, orientasi hidup serba kebendaan. Kemuliaan manusia itu ditentukan kemampuan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Pak. Hanya itu, maksudnya itu hanya itu, ukurannya itu hanya itu. Dulu loh pernah kita singgung kok. Golek mantu ngono. Kon kerja apa nak? Dadi guru TPQ. Guru TPQ di mana? Masjid Al Azhar. Bayarannya piro? Kata ditakoni, bayarannya sak pede. Cari calon baru tuane. Lah anak pula bolak-balik dijak pos wae. Kita le apa sampai di sudah seperti itu Pak kadang-kadang. Dan sampai pada tingkat ekstrim
Nah, justru dia dikuasai oleh harta itu. Dia diperbudak oleh harta itu. Dia ditawan oleh harta itu. Dia diperbudak oleh kedudukan itu. Dia ditawan oleh kedudukan itu. Dia menjadi orang yang tidak merdeka. Mengungkung diri kita. Menguasai diri kita. Gitu. Itu harus kita lepaskan, kita bebaskan. Dengan cara apa? Hanya menghambakan diri kepada Allah. Intinya, orang yang hidupnya berdasarkan tauhid adalah orang yang bisa memperoleh kemerdekaan secara hakiki dan bisa menegakkan kemerdekaan. Orang kalau sudah bertauhid tidak boleh memperbudak, bahkan diperintah memerdekakan budak. Falak tahamal aqobah. Mengapa kamu tidak menempuh aqobah? Kata Al-Quran. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu apa aqobah itu? Kalimatnya menggunakan wa ma adraka. Sebagian mufassir mengatakan, kalau ayat itu didahului dengan pertanyaan, lafaz pertanyaannya wa ma adraka, itu persoalan penting. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tuh. Okay. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma, itu perkara penting. Bukan perkara biasa. Aqobah. Kenapa kamu dalam hidup ini tidak menempuh yang namanya aqobah? Aqobah itu oleh para mufassir dijelaskan orang berjalan di jalan yang yang naik ke atas. Terjal. Jalannya itu terjal, naik dengan membawa beban berat. Makanya sampai ini balang jumroh yang pertama pada saat haji itu disebut Jumratul Aqobah. Apa sih Aqobah itu? Fakku Aqobah. Sampean memerdekakan budak. Ya, itu perintah. Soal zaman Nabi belum tuntas. Memang persoalan sosial itu tidak mudah Pak untuk diselesaikan seketika. Melalui proses yang lama. Tapi semangat Quran seperti itu. Fakku Aqobah. Nah, apa sampean? Karena itu banyak hukuman-hukuman, kafarat-kafarat itu dengan memerdekakan budak. Menungso kok diperbudak. Budak dalam Islam yang pertama kali menjadi syahid. Itu ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki namanya Yasir. Itu masuk Islam, lalu disiksa, mati dibakar. Istrinya namanya Sumayyah. Itu mati karena ditombak. Ditombak melalui alat kelaminnya sampai lehernya. Diundui Pak. Sama tombak. Makamnya masih ada itu sampai sekarang. Di dekatnya Masjidil Haram di Mekah. Yang agak sebelah barat, ya, sebelahnya jalan. Agak ke tepi ke jalan. Jadi sudah di halaman. Agak ke tepi ke jalan. Itu panjenengan kalau naik bis lewat situ itu baru bisa lihat. Tapi tidak kelihatan kuburannya. Oh, itu loh tempatnya. Gitu. Tapi kalau sampai jalan di jalan biasa, tidak terasa kalau di situ ada makam. Tidak tahu. Itu makamnya Sumayyah. Oke. Itu syuhada pertama Pak itu. Budak, melbu Islam. Dibunuh Pak, tapi disundui nggak sampean. Barek tombak. Ya apa panjenengan? Seperti itu. Tidak boleh itu dalam Islam. Fakkur Aqobah. Jangankan memperbudak, wong kita itu, riba saja digambarkan oleh Al-Quran seperti makan daging bangkai manusia. Loh, ngerasani wong iku dipajakno barek mangan daging bangkai ini menungso. Mangan daging bangkai gak tahu, ngerasani bendino podo ae. Lho dirasani ku gak oleh. Lho elek dhewe iki kok mboten oleh Pak Joko nutup.
Ya kenapa panjenengan? Iki menolong bisa diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Ojo direndah-rendahkan. Jangan didolimi. Berbuatlah adil. Adil itu dekat dengan takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Kamu jangan tidak adil kepada orang karena kamu benci kepada orang itu. I'dilu, berbuatlah adil. Ngoten ya Pak Quran. Fakur raqabah. Sing nomor 2, au ida'amum fi yaumin dzi mazghaba. Memberi makan saat terjadi kelaparan. Loh, orang kaya itu bisa kelaparan loh, Pak. Ayo nek ana banjir, nggih, gak ana panganan. Wong sugih duwe akeh, apa mangan duit ta? Lha, apa mangan duit ta, Pak? Mboten, butuh makanan, Pak. Makanan siap saji. Mboten. Makanya akeh dikirim mie, cek angel-angel godhog. Ngoten lho, Pak nggih. Au ida'amum fi yaumin di masghaba. Yatiman dza makraba, anak yatim yang masih ada hubungan dekat. Hubungan dekat itu ada yang memaknai dekat dari sisi silsilah. Ada yang tidak seperti itu, dekat karena ada relasi antar mereka. Bisa tetangga, bisa teman, anaknya teman. Bisa sesama kita ini, sesama anggota. Tapi yatiman za makroba. Begitu tidak memperdulikan anak yatim, bertentangan dengan teologi Al-Ma'un, dianggap mendustakan agama. Coba sampean. Jadi mereka harus diberdayakan. Yatiman za makroba, au miskinan za matroba, diberdayakan. Makanya tajdid itu artinya pembaharuan dalam rangka memberikan pencerahan, pembebasan, pemberdayaan, dan kemajuan. Ngaten Pak. Jadi perubahan atau pembaharuan itu sifatnya memberikan pencerahan supaya kemudian dia bebas dari yang tadi-tadi. Bebas dari keduafaan, lalu menjadi orang berdaya, lalu menjadi orang yang bisa menjalani hidup ini dengan hidup yang lebih maju. Tidak boleh Pak itu. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, ayat yang berbunyi wa'buduwa, beribadah kepada Allah, wala tusriku bihi syai'a, jangan syirik, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik, wabidil kurba. Orang bertauhid itu punya ihsan. Ihsan kepada siapa dalam ayat itu? Kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, wal jari dil kurba, kepada tetangga dekat, wal jaril junubi, kepada tetangga jauh, wasahibi bil jambi, kepada teman sejawat, wa ma malakat aimanukum, kepada budak yang dimiliki. Kalau kita ini tidak kembali kepada tauhid, perbudakan akan selalu terjadi. Entah diperbudak atau memperbudak. Kalau kembali kepada tauhid, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah. Dan kita menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba Allah tidak boleh memperlakukan manusia sebagai hamba. Dan tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Karena selain Allah itu adalah alam. Alam ciptaan Allah. Tidak boleh kita menghambakan diri kepada alam. Pun, sakmini ae mau jadi sak jam kok. Wis suwe. Kula rada serius niki soalé. Oke. Dan kata nggih,
Bapak sepaneng ya wis ngoten nggih. Rada serius kula niku Pak. Nggih soal ini penyangkut hal yang sangat mendasar menurut saya. Ngoten nggih. Ngoten Pak, mudah-mudahan ngoten nggih kita senantiasa diberi daya oleh Allah. Ngoten. Diberi taufik, ngoten nggih Pak nggih. Senantiasa diberi maunah. Ngoten ya Allahumma walakal hamdu. Ngoten nggih. Terus Nabi Musa. Ya. Wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Itu dibaca saat Nabi Musa dikejar Fir'aun, sudah tidak menemukan jalan, di depannya ada laut, itu hanya ada apa? Laut. Sehingga kemudian beliau hanya menyampaikan kondisi itu kepada Allah. Allahumma walakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu saya mengeluh, wa bikal musta'an, dan sebab kamulah nanti pertolongan akan datang. Itu la haula wala quwata illa billah. Kata banyune nyilah. Tapi sampean gak usah ngono, udah didukun sampean. Kata diwaca ae lah, terserah Allah. Lah kata dah. Oh kita dulu tawakal kepada Allah kita itu. Oke. Dan demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada bahasa yang kasar, kula wang suli malih wong kula niku lho tiyang Glaga asline. Sami kali Pak Saifuddin iki lho. Nggih, istrinya Pak Saifuddin kali istri kula nih sak kampung, Pak. Setunggal kampung. Nggih, riyen nggih panggih teng Sidoarjo sering. Pak Samsudin kena kepala. Sana ya Pak nggih di Sidoarjo nggih Pak. Sana ya Sidoarjo dulu itu kata nggih. Alhamdulillah sama kita saged manfaat atas pimpinan cabang. Kula niki nggih pimpinan cabang, Pak, sami mawon. Kula niki ketua cabang nggih PCM Sepanjang. Nah, PCM Sepanjang bendino rapat sampean. Nggih sing diurus kuwata, Pak. PCM Sepanjang itu. Kuwatas, pokoke bendino rapat lah kata. Wingi sedinten sampean rapat. Nanti malam gua aku seteko pekan, pegel untuk lamongan. Terus Pak Kemis sedino sampai jam 3 terus apa? Kalau niki nggih pimpinan cabang. Neteng LPHU kempal kali Pak Gufron, Ustaz Gufron, saya di LPHU wilayah. Lembaga pengembangan haji dan umroh itu Pak itu ketuanya saya di wilayah itu. Tapi juga pimpinan cabang ketua. Kates Pak. Mudah-mudahan kita saling donga, mudah-mudahan kita ini menjadi Ansarullah selain Hizbullah. Ansarullah itu penolong agama Allah melalui perjuangan kita ini. Sehingga pada akhirnya menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai waliyullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada napa Pak? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena menurut Quran, waliyullah itu syaratnya cuma 2. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya punya buku Pak, judulnya Al-Muntadhiratul Muntasiro. Itu dikarang oleh Hadratul Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Antara lain di dalam buku itu menerangkan tentang pertama tarekat, yang kedua tentang wali. Beliau malah justru menjelaskan wali itu ya orang-orang yang ittaqu wa haqqah tuqati itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bukan wali itu dari sisi karomanya. Menurut beliau, saya punya bukunya kok. Ditulis tahun 1949, Pak. Bagus itu. Saya baca bukunya itu. Ini toh wali itu. Makanya kemudian kita itu pernah diskusi. Di Jawa itu kok wali ku mek songo. Kok gak tambah-tambah. Iki saja nih wali menurut Quran apa ono istilah tersendiri di masyarakat. Kok cuma 9? Apalagi kalau kemudian di Jawa Barat, ternyata 9 itu namanya berbeda, Pak, dengan di sini gitu. Nah, itu perlu diteliti, Pak. Yang kedua, loh mereka di Jawa ini yang disebut wali kok banyak yang adipati gitu loh. Banyak yang adipati gitu. Adipati semua, Pak. Nih, liane kok kan gitu. Kok cuma 9? Sampai sekarang, Pak, wali songo itu. Itu piye. Tapi sekadek makasih pula. Mudah-mudahan panjenengan tadi wali menurut Al-Quran. Karena menurut Al-Quran,
inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu wong sing iman dan bertakwa. Insyaallah masih modele koyo ngene. Dadi wali Allah insyaallah masih kadek gawe surban sampean ngoten nggih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanika wa ma'alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq rizqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum